Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Nela Sofi dengan NIM 1915 1060 1126. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Rahmatullah, NIM 1915 10 60 11 20. Perkenalkan, nama saya Yewindi Fahmi Qurani, NIM 1915 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Nela Sofi dengan NIM 1915 1060 1126. Sebagai perwakilan dari kelompok 7, saya akan mempresentasikan artikel kelompok kami, yakni dengan judul Identifikasi Kegiatan Manajemen Agribisnis pada Usaha Tahu Bapak Haji Abdul Wahid, Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Bab 1. Pendahuluan. Tahu merupakan makanan dengan bahan baku kedelai yang dihancurkan. Tahu berasal dari Cina yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Tahu menjadi santapan kesukaan sebagian besar masyarakat Indonesia dengan pemanfaatan yang cukup mudah. Bisa dengan digoreng terlebih dahulu sebelum disantap atau diolah kembali menjadi makanan lain, seperti bacem, oseng, dan lain-lain. Kandungan gizi tahu juga cukup tinggi. Selain itu, tahu juga mengandung beberapa macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita sudah sangat mengenal makanan tahu ini, namun kita tidak mengetahui bagaimana manajemen dalam proses pembuatan dari awal perencanaan hingga penjualan tahu. Dengan artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai manajemen produksi, mulai dari penyediaan kebutuhan awal hingga aspek penjualan tahu. Penelitian ini dilakukan pada salah satu pabrik tahu skala kecil milik Bapak Haji Abdul Wahid yang sudah dijalankan secara turun-temurun sejak tahun 1985 di Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Pabrik tahu ini memproduksi dua macam produk, yakni tahu goreng dan tahu mentah. Ukuran tahu beragam, mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga besar sesuai dengan permintaan konsumen. Bab 2 adalah metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih merupakan agroindustri tahu milik Bapak Haji Abdul Wahid yang berlokasi di Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur penelitian terdahulu terkait teori yang digunakan untuk analisis data. Bab 3. Pembahasan. Poin pertama adalah manajemen of-farm tahu di Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan manajemen of-farm usaha tahu milik Bapak Haji Abdul Wahid ini memiliki beberapa komponen, antara lain produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Tahap pertama dari manajemen of-farm adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan bersama-sama oleh pemilik dan pegawai lainnya. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Pemilihan kedelai untuk bahan baku dilakukan dengan membeli langsung kepada tengkulak kedelai yang berada di Besuki. Perencanaan produk yang akan dihasilkan dilakukan berdasarkan hasil segmentasi pasar produk tahu. Produksi tidak dijadwalkan secara khusus dan dilakukan setiap hari atau tipe berkesinambungan. Lokasi usaha dipilih pada rumah pemilik usaha dengan pertimbangan biaya pengadaan input dan mudahnya pengawasan. Yang kedua, merupakan perencanaan teknologi. Teknologi yang digunakan adalah mesin penghancur kedelai dan mesin uap untuk perebusan kedelai. Yang ketiga adalah perencanaan sumber daya. Tenaga kerja pada pabrik tahu sebanyak 9 orang dan bekerja pada proses produksi. Pembagian kerja tidak dilakukan secara khusus, karena proses produksi tidak memerlukan keterampilan khusus. Dan yang keempat adalah perencanaan pemasaran. Saluran pemasaran yang dilakukan mulai dari produsen, dijual kepada tengkulak, dijual ke pasar, lalu ke konsumen akhir. Promosi dilakukan dari mulut ke mulut. Tahap kedua merupakan pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian yang pertama adalah pengorganisasian produksi. Pengorganisasian produksi dilakukan dengan pembagian tugas tenaga kerja agar efisien. Pembagian tugasnya yakni 5 orang bekerja pada bagian produksi dan 4 orang lainnya bekerja pada bagian penggorengan. Yang kedua merupakan pengorganisasian teknologi. Teknologi yang digunakan adalah mesin penggiling dan mesin uap yang digunakan untuk merebus bubur kedelai. Yang ketiga adalah pengorganisasian sumber daya manusia. Tenaga kerja pabrik tahu ini hanya bertugas untuk produksi saja, dan untuk pemasaran dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. Yang keempat adalah pengorganisasian pemasaran.
pemilik usaha menjual produk tahu kepada tengkulak yang kemudian dijual kembali hingga sampai kepada konsumen akhir. Tahap ketiga merupakan tahap pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan meliputi pelaksanaan produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Pelaksanaan produksi dimulai dari penyediaan bahan baku. Bahan baku diperoleh dari tengkulak yang berada di Bisuki. Selanjutnya, dilanjutkan dengan proses produksi tahu hingga potongan tahu siap untuk dipasarkan dan digoreng. Pelaksanaan teknologi dilakukan dengan menyiapkan mesin-mesin yang digunakan dalam produksi. Pelaksanaan sumber daya manusia dilakukan dengan pembagian kerja, yakni 5 orang bekerja di bagian produksi dan 4 orang lainnya bekerja di bagian penggorengan tahu. Pemilik usaha mengawasi proses untuk memastikan kelancaran produksi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemasaran. Saluran pemasaran yang dilakukan adalah saluran pemasaran yang pendek, yakni dari produsen, dijual kepada tengkulak, kemudian langsung kepada konsumen akhir. Tahap manajemen of-farm yang keempat adalah pengkoordinasian. Pengkoordinasian yang dilakukan adalah memberikan perintah terkait tugas tenaga kerja oleh pemilik usaha. Yang pertama adalah pengkoordinasian produksi yang dilakukan saat proses produksi hingga produk siap untuk dipasarkan. Pemilik usaha mengarahkan tenaga kerja untuk meminimalisir kesalahan. Yang kedua adalah pengkoordinasian teknologi. Pengkoordinasian teknologi dilakukan untuk mengontrol keamanan tenaga kerja selama penggunaan mesin dan menjaga efisiensi waktu. Yang ketiga adalah pengkoordinasian sumber daya manusia. Pemilik usaha mengarahkan tenaga kerja terkait tugas yang harus dilakukan sesuai bagiannya untuk meminimalisir kesalahan saat bekerja. Yang keempat adalah pengkoordinasian pemasaran. Kegiatan pemasaran dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha dan promosi dilakukan dari mulut ke mulut. Tahap 5 sekaligus terakhir dari manajemen of-farm yang dilakukan adalah pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk menangani kendala kegiatan usaha dan memastikan kegiatan usaha telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Pertama adalah pengendalian produksi. Kendala yang dihadapi adalah kondisi kedelai yang kotor, yang menyebabkan pemilik usaha rugi uang dan waktu. Dengan pengendalian, pemilik mengetahui kendala yang terjadi dan solusi apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah pengendalian teknologi. Pengendalian teknologi dilakukan dengan perawatan mesin secara berkala. Ketiga adalah pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia dilakukan dengan penjelasan oleh pemilik usaha agar tenaga kerja tidak salah dalam tata cara kerja, serta teguran dan arahan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat adalah pengendalian pemasaran. Kendala dalam pemasaran salah satunya adalah dipengaruhi oleh cuaca yang menghambat pemasaran, sehingga solusi yang dilakukan adalah mengurangi jumlah produksi untuk meminimalisir kerugian. Poin kedua pembahasan adalah analisis biaya usaha tahu di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Biaya merupakan salah satu hal yang perlu untuk direncanakan. Biaya produksi adalah nilai dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan produk. Biaya produksi terbagi menjadi dua, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang tetap tanpa pengaruh volume produksi. Diketahui biaya tetap pada usaha tahu ini terdiri dari biaya gaji karyawan dan biaya listrik. Biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulannya adalah sebesar 8.250.000. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang berubah sesuai dengan volume produksi yang dilakukan. Pada volume produksi normal, biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 1.324.000 yang terdiri dari biaya bahan baku kedelai, garam, minyak, dan cuka. Sekian presentasi artikel kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.